I'm that dude, bet I see you from the top, yeah, real soon. Looking down on the haters that I've been through. Told them I'll see you later, yeah, big truth. I keep a real good pace, built a big house, damn, look at that place. Up in my mind, cause that's my space. House so big, full of positive things. Pak Arianto, saya iseng-iseng aja, saya googling gitu, saya ketik 10 besar perusahaan otobase di Indonesia. Ternyata PO Haryanto masuk 10 besar. Nah, sekarang ceritakan bagaimana sampai kemudian Anda bisa jadi pengusaha bus. Ini kan purnawirawan tentara, hidupnya ya maaf ya, bukan tentaranya, tapi keadaan ekonomi sulit. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih ya, sekarang ini kita lihat Anda jadi pengusaha sukses. Dari mana asal mulanya dulu? Jadi gini Om, saya prajurit 2, saya nyopir, prajurit 1, saya nikah dengan istri. Disitulah saya memboyong anak saya. Setelah saya punya anak 1, saya boyong 2, saya harus bisa memberikan kehidupan yang terbaik. Maaf, ini dari Kudus kemana ini? Ke Tangerang. Oh, Tangerang. Ya, oke, terus? Boyong. Disitulah nggak ada tempat. Ini saya akhirnya ngontrak. Yang tak kontrak itu dulu malah bekas kandang ayam. Malah 1 peta saya kontrak. Hanya pas saya punya harta, satu-satunya harta itu dulu jam dinding. Jam dinding itu saya lihat waktu. Nah, disitulah akhirnya saya harus mengatur waktu mungkin ya. Saya pulang dinas, saya bekerja nyopir. Saya dapat uang 10.000, saya kumpulin, masukin kotak, ya kumpulin. Akhirnya saya bisa terkumpul kurang lebih itu saya ada uang 750. Saya beliin angkot kredit. Disitulah mulai berkembang, lunas saya beli lagi, utang lagi. Ya, akhirnya berkembang. Saya sampai punya angkot itu kalau nggak salah hampir ratusan. Ini dimulai dari angkot ya? Ya. Terus? Mulai kita akhirnya usaha saya melihat prospek angkutan kota ini ke depan akan sulit karena adanya Gojek. Di situ saya berpikir ke depan, ini kalau nggak tak banting setir, saya akan berhenti usaha saya. Disitulah angkot sebelum ini kita jualin semua, kita nekat, kita main bis. Jadi saya beli bis itu 5 itu utangan. Ya di situ jatuh bangun. Akhirnya 2004 saya bangun lagi, membuat bis yang eksekutif. 2007 terjadi gejolak, BBM naik, kolab. Jatuh lagi nih. Kolab, jatuh lagi. Tapi kita nggak semudah itu kita menyerah. Alhamdulillah selesai itu kita bisa bangkit. Sampai sekarang kita punya SPBU, punya rumah makan ada 3. Yang kemarin saya bangun di Solo juga, alhamdulillah di situ ternyata rumah makan ini hasilnya bukan hanya rumah makan aja, dari orang toilet itu juga hasilnya lumayan loh. Hasil toilet itu bisa buat biaya gaji karyawan itu. Wis, mantap. Termasuk saya itu yang masukin itu. Iya. Alhamdulillah. Jadi di situ kita jangan sampai kita ini takut belum belajar udah takut ombak. Kita harus semangat kita. Ini kan tadi cerita sukses itu kan bukan seketika ya. Ada proses di mana ada jatuh, ada bangun dan sebagainya. Iya. Ketika Anda jatuh, apa yang membuat Anda bisa bangkit kembali? Saya yakin tidak ada orang yang sukses itu tanpa ada ujian dan cobaan. Maaf, ada di agama kita bahwa orang yang tawakal kepada Aku, kata Allah, sesulit apapun aku urusannya. Itu yang membuat saya yakin. Jangan takut ombak, teman-teman, sebelum kita berlayar. Terakhir ini, Pak Arianto, sampaikan sesuatu untuk anak-anak di Indonesia, terutama anak muda nih, yang sampai hari ini berpikir bahwa kalau aku anaknya orang miskin, selamanya aku akan miskin, nggak bisa sukses. Itu kan nggak benar kan? Nggak benar. Nah, tolong sampaikan sesuatu supaya mereka semangat. Ya, ini untuk adik-adik kita yang dilahirkan dari keluarga nggak mampu, jangan putus asa. Kita tetap semangat dan bekerjalah sesuai dengan ahlinya. Jadi
jangan ragu dan jangan mudah putus asa. Kita dilahirkan dari keluarga nggak mampu, belum tentu kita nggak mampu. Saya yakin, saya bilang, justru orang kalau nggak mampu dari awalnya itu malah suksesnya lebih gampang. Karena apa? Kita tekun berbakti kepada kedua orang tua, itu yang penting, jangan ditinggalkan. Tetap semangat, jangan ragu, dan jangan pantang menyerah untuk adik-adik kita yang dari lahir dari keluarga nggak mampu. Yakin Anda akan berhasil nanti. Luar biasa. Terutama kita harus menghargai orang tua. Baik, terima kasih Pak Haryanto untuk inspirasinya. Luar biasa. I'm loving the journey, got rid of the doubt and the worry. I'm moving no mercy, whatever I get I'm deserving. I put in the work in, I feel like I'm never done working. I always stay thirsty, cause it keeps me alive when I'm learning. I got these dreams that I've been chasing. I got some things I've been upgrading. No one can stop me from this craving.